bermasalah, maka rasanya semuanya menjadi gelap. Kita sekarang dalam dunia ini cenderung melihat dan menilai orang berdasarkan apa yang tampak, apa yang kelihatan, baik itu penampilan, entah penampilan fisik, oh dia orang pendek. Seperti tadi di sakristi kami bicara tentang POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Juga kita kadang menilai orang berdasarkan pakaiannya, berdasarkan statusnya, apakah dia orang terhormat, berdasarkan kadang gelarnya, di belakang namanya ada sekian banyak gelar. Juga kadang dari kekayaan, keberhasilan kita menilai orang, dan begitu gampang jika memang mata kita melihat kagum dan hormat. Sebaliknya, ketika mata kita tidak senang melihat apa yang tampak, kita pasti secara spontan tidak menghargai, tidak memberikan perhatian. Namun saudara-saudari, Tuhan ternyata berbeda dalam cara melihat kita. Ia tidak melihat dengan ukuran duniawi, ukuran manusiawi seperti sekarang ini dan juga pada zamannya Yesus. Ia melihat dengan hati. Ia melihat bahwa di dalam diri orang itu ada sikap hati, ketulusan hati, dan kehendak yang baik yang mungkin tidak tampak oleh mata manusiawi kita. Dalam bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana Samuel atau Nabi Samuel diutus Tuhan untuk memilih raja yang baru dan diutus kepada keluarga Isai. Lalu ditampilkan semua anak-anak Isai di depan Nabi Samuel. Yang pertama, saya lupa namanya, Ebab kalau tidak salah. Tampil dengan badan yang tegap, tinggi besar, berwibawa, tetapi tidak dipilih. Begitu juga dengan anak-anak selanjutnya, saudara-saudaranya. 7 orang berturut-turut dengan penampilan fisik yang hebat, nampaknya orang yang sangat dihormati, dihargai, tidak ada yang terpilih. Lalu Samuel bertanya, masih adakah anakmu? Ada sih, tapi dia penggembala, dia kecil, tidak bisa apa-apa. Lalu Samuel memanggil atau suruh memanggil anak itu, dan dialah yang terpilih. Karena di mata Tuhan, Daud dilihatnya sebagai orang yang punya keberanian, yang mau berjuang, yang juga setia. Maka tadi dalam Mazmur, Tuhan dianggap atau Tuhan disimbolkan sebagai seorang gembala yang setia. Manusia melihat dengan matanya, tapi Tuhan melihat dengan hati.
Semakin ini ditegaskan di dalam Injil yang baru saja kita dengar. Seorang yang buta sejak lahir. Kebutaannya ini tidak hanya membuat dia tidak mampu melihat hal-hal di sekitarnya, tapi juga dia kemudian dibebani oleh tuduhan bahwa dia buta karena berdosa. Orang-orang Farisi mengatakan dia berdosa mungkin karena orang tuanya dalam bacaan yang seharusnya panjang itu, atau mungkin karena dosanya sendiri sehingga ia menjadi buta. Tapi Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada kita, melihat dengan mata hati. Maka ia kemudian menyembuhkan orang buta ini dengan cara yang tadi kita dengar. Itu adalah cara tradisional pada waktu itu yang mengingatkan kita akan tanah yang menjadi sumber kehidupan atau menjadi asal kehidupan manusia ini. Sesudah ia kemudian mengalami bahwa ia sudah bisa melihat, orang buta ini kemudian mampu mengenal Tuhan. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan, dia hanya mampu untuk mengatakan ada orang yang bernama Yesus. Lalu ditanya terus, diinterogasi oleh orang-orang Farisi karena hari itu adalah hari Sabat dan tidak boleh bekerja apalagi mengolah tanah tadi itu. Juga karena dia disuruh untuk pergi ke kolam Siloam membasuh matanya, dan jarak dari tempatnya rupanya ke tempat kolam Siloam itu lebih dari 1000 meter, 1 kilo, dan itu tidak boleh menurut aturan. Maka dia ditanya terus, didesak siapa yang melanggar aturan Sabat ini. Ia tetap teguh, berkembang pengenalannya, mengatakan, menurut saya ia seorang nabi, berarti orang yang diutus Tuhan. Belum puas, masih ditanya terus, tetapi kemudian dia diusir karena orang-orang Farisi yang mampu melihat dengan mata fisik tidak mampu melihat dengan mata hati kehadiran Tuhan, karya Tuhan, kebesaran Tuhan. Maka ketika ia diusir, ia bertemu dengan Yesus, dan Yesus bertanya kepadanya, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Dia katakan, siapa itu Putra Manusia? Yang membuat engkau melihat dan yang sedang berbicara dengan engkau. Dan orang buta itu kemudian mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Mujizat di sini bukan bahwa mata fisiknya bisa melihat, tetapi mata batinnya mampu mengenal Tuhan. Mengalami suatu perkembangan iman yang dari hal yang sangat sederhana sampai pada keyakinan, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembah. Kebalikan dari orang Farisi, bukannya dia semakin mampu melihat kehadiran Tuhan, tetapi semakin buta terhadap karya Allah, kasih Tuhan, terhadap hal yang baik yang terjadi tidak hanya pada orang lain tapi juga pada dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, masa Prapaskah adalah masa untuk bertanya, adakah sesuatu dalam diri saya yang masih buta? Karena seringkali kita buta terhadap kesalahan kita, dosa kita, tetapi tajam terhadap kesalahan dan dosa orang.
Kadang kita buta terhadap kesombongan, keangkuhan kita, dan kita kemudian merendahkan, meremehkan orang lain. Mungkin juga kita buta terhadap hal-hal yang baik yang terjadi pada orang, karena kita lebih banyak kali sirik, iri, dengki. Kok dia bisa, saya tidak? Akhirnya kita berada di dalam kebutaan hati, kegelapan yang membuat diri kita semakin jauh dari kebahagiaan. Masa Prapaskah adalah masa untuk memberikan kesempatan kepada Tuhan menyentuh, mengoles, dan membasuh mata hati kita untuk mampu melihat hal-hal yang baik, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan pada diri kita yang praktis setiap saat terjadi. Hanya kita tidak mau melihat atau tidak mampu melihat. Masa Prapaskah adalah masa untuk menyembuhkan kebutaan mata hati kita. Dengan demikian kita akan mungkin dalam hal-hal yang sederhana mengalami terang kebahagiaan. Dan dengan demikian seperti orang buta tadi mampu menjadi terang bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bersukacitalah, letare, bahwa kita diberikan kesempatan untuk membuka mata hati kita dan belajar untuk melihat dengan mata hati, bukan pertama-tama dengan mata fisik kita yang kadang justru menyesatkan kita atau justru membuat hidup kita semakin gelap. Semoga masa Prapaskah ini menjadi rahmat bagi kita melihat dengan mata hati, mata iman. Amin.